Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Agam Nafsaujani dengan NIM 2310494. Di video kali ini aku bakal review buku yang aku baca, yaitu The Psychology of Money. Kenapa sih aku baca buku ini? Karena aku tertarik sama dunia keuangan, karena aku suka sama dunia ekonomi. Buku ini karya dari Morgan Housel. Sampulnya seperti ini, kalian bisa lihat ada gambar otak tapi terbuat dari dolar. Nah, untuk harganya di 75.000 kalian bisa beli di e-commerce atau kalian bisa beli di toko-toko buku. Jadi, apa aja sih yang aku dapat dari buku ini? Jadi, yang pertama adalah faktor resiko dan faktor keberuntungan. Terus yang kedua adalah perbedaan antara kaya dan kekayaan. Yang ketiga adalah investasi itu penting untuk masa depan. Dan yang keempat adalah keuntungan dari kita memiliki uang yang banyak adalah kuasa kita terhadap waktu. Nah, aku mau bahas dulu poin pertama yang resiko dan keberuntungan. Kenapa sih bisa ada faktor resiko dan ada faktor keberuntungan? Aku mau ambil contoh yang dibahas di buku ini. Pada saat itu, Bill Gates memiliki teman ketika dia masih sekolah, ketika masih SMA, dia memiliki teman, kalau nggak salah namanya Ken. Nah, Ken ini sama-sama pintar dengan Bill Gates, dan dia sering bertukar pikiran, sering berdiskusi mengenai komputer pada saat itu. Namun, Ken tidak lebih beruntung daripada Bill Gates. Kenapa? Karena Ken meninggal pada saat dia menaiki gunung. Oke. Nah, jadi faktor keberuntungan dan faktor risiko itu menjadi tolak ukur juga dalam kesuksesan kita. Mungkin aku bisa sukses nanti karena ada faktor keberuntungan. Dan mungkin aku bisa gagal nanti karena ada faktor risiko. Nah, seperti itu. Jadi, nggak ada 100% sesuatu yang kita dapat atau yang kita capai karena usaha kita. Jadi, ada faktor keberuntungan dan ada faktor risiko yang ikut serta dalam kesuksesan atau kegagalan kita. Oke, yang kedua adalah kaya dan kekayaan itu berbeda. Mungkin kalian, apa sih perbedaan antara kaya dan kekayaan? Oke, kaya, ketika kaya, orang yang kaya itu orang yang dia pengen dilihat oleh orang lain, dia punya uang banyak, dia beli barang-barang mewah, dia beli barang-barang branded. Nah, itu adalah kaya. Namun, kekayaan adalah sesuatu yang tidak terlihat. Kalau kalian lihat orang yang benar-benar kaya, mereka tampil humble, mereka tampil seperti biasa saja. Nah, itulah kekayaan. Karena orang yang benar-benar kaya, orang yang memiliki kekayaan, mereka lebih memutar uangnya daripada mereka menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang yang mewah seperti itu. Untuk fokus buku yang ketiga dari yang aku ambil pada buku ini adalah investasi untuk masa depan. Kenapa sih harus investasi? Kita tahu di Indonesia ini atau di dunia ini ada yang namanya inflasi. Inflasi itu turunnya nilai dari mata uang kita. Contohnya, dulu aku beli beras, 1 liternya 10.000. Cuman sekarang, detik ini, beras harga 1 liter itu 17.000. Nah, kalian bisa bayangkan, jikalau inflasi terus naik, namun pendapatan kita stagnan di situ, misalkan pendapatan saya di 2 juta per bulan, dengan inflasi yang terus naik, bagaimana saya bisa mengimbangi? Tentunya ke depannya saya tidak akan bisa mengimbangi antara inflasi dengan pendapatan saya, dan nanti saya bakal kerepotan. Nah, investasi ini adalah salah satu cara untuk mengatasi inflasi. Kenapa? Karena dengan investasi yang baik, tentunya kita akan mendapatkan return atau mendapatkan penghasilan tambahan dari investasi itu. Makanya investasi itu penting untuk masa depan. Oke, fokus buku yang keempat adalah keuntungan dari memiliki uang yang banyak ialah kuasa kita akan waktu. Aku ambil contoh simpel. Ketika aku memiliki uang pas-pasan dan bensin di motorku habis, aku harus ngantri di Pertalite karena harganya lebih murah. Tapi ketika aku punya uang sangat banyak, aku tidak perlu ngantri di antrian Pertalite untuk mengisi bensin, aku tinggal antri saja di Pertamax yang bahkan tidak ada antrian jikalau di Pertamax. Itu dia. Kalau aku ngantri, waktu aku banyak terbuang untuk ngantri hanya beli bahan bakar untuk motor. Sementara kalau aku punya uang banyak, aku tidak perlu ngantri untuk beli bahan bakar untuk motor. Jadi aku lebih punya banyak waktu. Jadi aku lebih punya banyak kuasa akan waktu. Mau contoh lebih
kompleksnya lagi, ketika aku punya uang banyak, aku bisa langsung ke rumah sakit swasta yang melayani aku ketika aku sakit dengan benar. Kalau uang aku pas-pasan, aku harus ke puskesmas, mengantri lama, sementara aku ini sakit. Itu dia. Makanya kendali atas uang kita yang banyak adalah kuasa akan waktu. Nah, jadi teman-teman, di buku ini aku belajar banyak banget, dan buku ini juga cocok buat kalian yang suka ekonomi, yang suka dunia makroekonomi, buat kalian yang suka dunia keuangan, juga kalian yang mau mengatur keuangan kalian, buku ini cocok banget. Tapi untuk orang-orang yang awam, mungkin ada beberapa kata atau ada beberapa kalimat yang mungkin baru untuk kalian pahami. Tapi yang namanya juga belajar, kalian pasti akan bisa suatu saat nanti. Mungkin ini video yang aku buat, review buku The Psychology of Money. Jadi buat kalian yang mau beli buku ini, kalian tinggal beli di e-commerce atau kalian beli di toko-toko buku kesayangan kalian. Mungkin itu, aku cukupkan sekian. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.